Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Media Asuti, NIM 17 103 100069. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tanggung jawab dan strategi serta langkah yang saya ambil sebagai seorang manajer sumber daya manusia di CV Rizkia Jemebel. CV Rizkia Jemebel itu merupakan sebuah bisnis usaha yang bergerak di bidang furniture yang memproduksi jenis produk seperti meja belajar, lemari, dan sebagainya. Kemajuan suatu perusahaan itu hanya akan dicapai dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, perlu diadakannya sebuah pengelolaan sumber daya manusia. Maka dari itu, peran dari manajer sumber daya manusia itu sangat penting. Guna menambah memberi nilai lebih pada seluruh bidang yang ada di dalam perusahaan, khususnya di CV Rizkia Jemebel. Nah, dengan adanya pengelolaan tersebut, saya memiliki tugas dan tanggung jawab serta strategi tersendiri untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia di CV Rizkia Jemebel, tentunya dengan mengimplementasikan nilai dari manajemen bisnis Islam. Langsung saja, yang pertama strateginya adalah Strategi yang pertama itu adalah dengan mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu digunakan untuk efektivitas dan efisiensi pengendayagunaan karyawan. Selain itu juga perencanaan sumber daya manusia itu dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh manajer sumber daya manusia. Nah, dalam CV Rizkia Jemebel, perencanaan yang kami lakukan itu adalah top down, di mana penentuan kualitas, kuantitas, sumber daya manusia itu telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh. Dalam melakukan perencanaan sendiri, saya selaku manajer sumber daya manusia itu memiliki langkah khusus. Yang pertama adalah menghimpun data informasi karyawan untuk memperjelas kondisi kualitas dan kuantitas dari karyawan. Yang kedua adalah memperkirakan jumlah pekerja yang dibutuhkan masing-masing unit. Yang ketiga adalah mengontrol kesesuaian sumber daya manusia yang diprediksi jumlah dan kualitasnya. Strategi yang kedua itu adalah melakukan analisis jabatan sebelum adanya seleksi karyawan berupa job description dan job specification. Job description itu adalah deskripsi jabatan, sedangkan job specification itu adalah spesifikasi dari jabatan tersebut. Dalam melakukan analisis jabatan, saya selaku manajer CV Rizkia Jemebel itu melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai jabatan yang ada di dalam CV Rizkia Jemebel. Yang kedua, mengumpulkan data yang berkaitan dengan karakteristik pekerjaan. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan dua teknik yang kami gunakan itu adalah metode kombinasi, di mana CV Rizkia Jemebel itu menerapkan metode observasi dan wawancara sekaligus dalam melakukan job analysis. Strategi yang ketiga adalah dengan memastikan kualitas sumber daya manusia, CV Rizkia Jemebel itu sesuai dengan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Maka saya selaku manajer itu harus memperhatikan proses rekrutmen dan seleksi. Dalam proses rekrutmen itu saya selaku manajer itu harus melakukannya secara rapi, benar, dan teratur sesuai dengan pandangan dari ajaran Islam. Artinya bahwa dalam proses rekrutmen kami itu akan mencantumkan secara jelas kepada pelamar meliputi syarat-syarat pekerjaan, kriteria pekerjaan yang akan dijalankan. Yang kedua, dengan seleksi yang digunakan oleh CV Rizkia Jemebel itu disesuaikan berdasarkan jabatan yang akan dibutuhkan. Misalkan pada bagian desain, maka seleksi yang dilakukan adalah dengan cara tes interview atau wawancara pengalaman dan sebagainya. Strategi yang keempat itu adalah dengan membuat kontrak kerja yang jelas meliputi ketentuan kerja, jenis pekerjaan, waktu kerja, dan gaji yang akan diterima oleh masing-masing karyawan di CV Rizkia Jemebel. Hal tersebut saya lakukan itu agar dalam kegiatan maupun transaksi tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan fasad atau kerusakan dan tidak sahnya kegiatan yang dilakukan. Maka dari itu, saya selaku manajer itu dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan karyawan itu harus mendahulukan akad atau perjanjian mengenai hal-hal yang ada di dalam kontrak kerja. Selanjutnya itu adalah bersikap fleksibel untuk menyesuaikan lingkungan bisnis dengan selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian sumber daya manusia.
Program pelatihan dan pengembangan itu merupakan langkah yang tepat yang akan diambil manajer dalam pemberdayaan karyawan CV Rizkia Jemebel dengan mengamalkan ajaran Islam bahwa tidak hanya mendorong seseorang itu untuk bekerja, tapi kami juga memotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Program pelatihan yang kami terapkan untuk karyawan CV Rizkia Jemebel itu adalah Instruction Planning. Strategi selanjutnya itu adalah mengevaluasi kontribusi karyawan CV Rizkia Jemebel terhadap perusahaan dengan melakukan penilaian kinerja dalam koridor syariah yang mengedepankan transparansi dan tanggung jawab. Kegiatan penilaian kinerja yang kami lakukan meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan CV Rizkia Jemebel berdasarkan analisis jabatan. Yang kedua, mengukur prestasi karyawan dengan standar yang telah ditetapkan, serta membandingkannya dengan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Yang ketiga, mengelola informasi penilaian kinerja guna pengembangan sumber daya manusia CV Rizkia Jemebel. Strategi yang selanjutnya adalah memperhatikan imbalan yang diberikan kepada karyawan pada saat merancang sistem kompensasi yang baik guna menjamin kepuasan dan perilaku positif dari karyawan. Nah, penetapan upah yang kami lakukan itu sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan. Hal tersebut itu kami lakukan sesuai dengan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompensasi yang diterima karyawan CV Rizkia Jemebel itu berbentuk kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung itu berupa gaji, uang, bonus, insentif yang jumlahnya itu menyesuaikan. Yang kedua adalah kompensasi tidak langsung, yaitu berupa upah yang pembayarannya itu di luar jam kerja seperti cuti. Strategi yang selanjutnya itu adalah memastikan bahwa karyawan itu selalu dalam kondisi sehat fisik dan mental agar tidak terjadi penurunan produktivitas. Karena apabila terjadi penurunan produktivitas karyawan itu akan berdampak pada produktivitas perusahaan. Untuk itu, kami memilih metode pemeliharaan yaitu program keselamatan dan kesehatan kerja dengan memberi jatah waktu libur selama 1 hari kepada karyawan setiap minggunya. Strategi yang selanjutnya adalah memastikan pengembangan sumber daya manusia itu sesuai dengan ajaran Islam. Artinya bahwa CV Rizkia Jemebel itu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Sifat yang akan tercermin pada manusia Islami yaitu adalah sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Yang pertama, sidik, dengan menerapkan sifat jujur dan benar dalam mendesain struktur tugas dalam perusahaan CV Rizkia Jemebel. Yang kedua adalah tablik, artinya benar, artinya menyampaikan deskripsi tugas dan delegasi wewenang dengan hikmah, sabar, argumentatif, dan persuasif, serta melakukan monitor dan evaluasi kerja. Yang ketiga adalah amanah, dapat dipercaya, artinya membangun sistem pemberian gaji yang adil dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan. Yang keempat adalah fatonah. Kami selaku manajer sumber daya manusia CV Rizkia Jemebel itu harus memahami dan merencanakan serta secara mendalam segala hal yang berhubungan dengan karyawan CV Rizkia Jemebel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.